Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Nusifera dalam mata kuliah Keterampilan Penyuntingan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai membaca dan mencatat. Karena pada dasarnya seorang penyunting harus membaca dan mencatat. Dalam hal membaca, kita harus membaca ekstensif. Membaca ekstensif di sini maksudnya adalah membaca yang memahami subjek yang ada di dalam naskah. Untuk hal tersebut tentunya kita memerlukan kegiatan pencatatan terhadap sebuah naskah untuk memberikan nilai apakah naskah tersebut layak terbit atau tidak. Hal yang pertama yang perlu kita bahas adalah membaca. Langkah awal yang perlu kita lakukan pada saat membaca adalah menentukan pilihan bacaan. Di sini termasuk di dalamnya adalah menempatkan gambaran umum dari sebuah naskah yang akan kita sunting. Yang kedua, mengetahui informasi khusus dari naskah yang akan kita sunting. Dan yang terakhir, tujuannya adalah mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan untuk penyuntingan naskah tersebut. Dengan mengetahui tujuan dari bacaan yang telah kita baca tersebut, maka kita mengetahui sejauh mana perbaikan yang akan kita lakukan, penyuntingan di bidang apa saja yang akan kita lakukan, serta waktu yang harus kita tentukan berapa lama dalam menyunting naskah tersebut. Hal ini juga yang akan menentukan strategi membaca yang akan kita lakukan. Berikut akan kita bahas bagaimana cara-cara membaca. Yang pertama adalah membaca memindai atau scanning. Scanning merupakan membaca cepat untuk mencari informasi yang lebih spesifik. Teknik memindai ini digunakan untuk menentukan informasi yang kita butuhkan secara spesifik dari sebuah bacaan, seperti nama, tanggal, atau untuk menjawab satu pertanyaan. Selanjutnya, membaca scanning ini sering diumpamakan seperti mencari nama di buku telepon. Yang kedua adalah membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas ini merupakan membaca cepat untuk mendapatkan ide umum atau menemukan fakta-fakta tertentu dalam sebuah bacaan. Membaca sekilas memungkinkan kita untuk membaca hingga 1000 kata per menit. Yang selanjutnya adalah mencari kata-kata yang mengandung informasi atau sering disebut dengan informasi word. Strategi berikutnya untuk membaca efektif adalah mencari kata-kata yang mengandung informasi yang kita butuhkan dengan cepat dari sebuah bacaan. Kegiatan membaca ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap informasi tersebut. Selanjutnya adalah membaca analitis atau analytical reading. Membaca analitis ini diperlukan ketika kita ingin memastikan bahwa kita ingin memahami apa yang telah kita baca. Kita mungkin harus membaca berulang kali, kemudian berhenti untuk memikirkannya, atau mencatat kata-kata kunci saat menggunakan cara ini. Tidak seperti membaca cepat, membaca analitis relatif lambat, sehingga kecepatan kita membaca mudah menurun di bawah 100 kata per menit. Selanjutnya adalah menandai teks atau marking the text. Jika teks yang kita baca milik kita sendiri, kita dapat menggarisbawahi kata-kata kunci yang ada di dalam teks, diberi penandaan dengan stabilo atau membuat catatan-catatan yang ada di margin teks tersebut. Sebaliknya, jika teks tersebut bukan milik kita, kita dapat menggunakan label post-it. Selanjutnya, membuat catatan. Mencatat dapat membantu kita untuk memahami atau merefleksi setiap bahan bacaan yang sudah kita baca. Kemampuan mengingat yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai persiapan materi ujian yang baik di kemudian hari.
Berikut merupakan jumlah prinsip yang perlu kita perhatikan pada saat mencatat. Yang pertama adalah tinjau catatan Anda. Lakukan peninjauan catatan kita setelah kita menyelesaikan beberapa catatan. Kemudian, kita melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal berikut ini. Apakah catatan kita sudah akurat? Apa yang dapat kita baca? Apa catatan yang dapat kita gunakan pada saat memperbaiki tulisan? Selanjutnya yang kedua adalah catat rincian publikasi. Rincian publikasi ini secara spesifik dapat dicatat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, tanggal, penulis, penerbit, tempat publikasi, URL, dan nomor halaman. Yang ketiga, melakukan peninjauan teks sebelum kita membuat satu catatan. Seperti yang dibutuhkan sebelumnya. Lakukan scanning, skimming, dan membaca sepintas teks sebelum mengingatkan untuk membantu kita mengembangkan pemahaman teks dan kesadaran tentang apa yang kita perlukan dan apa yang perlu kita perhatikan. Untuk materi yang mendalam, mahasiswa diharapkan membaca modul keterampilan penyuntingan. Pada kali ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.